Halo teman-teman semua, bertemu lagi dengan aku Vita Dusa Kundiana. Nah, kali ini kita akan membahas part yang ketiga terkait dengan bagaimana caranya kita memilih atau mencari penjahit untuk brand maupun pakaian yang akan kita produksi. Kita tahu kalau era sekarang tuh banyak sekali pemula bisnis yang berusaha untuk mengeluarkan brandnya atau memproduksi baju sendiri. Akan tetapi terkadang kendalanya adalah tidak bisa menjahit sendiri sehingga membutuhkan jasa jasa untuk menjahit pakaian tersebut atau bahan yang sudah mereka sediakan. Nah, tentunya di era zaman sekarang banyak sekali penawaran dari jasa penjahit ini yang beraneka ragam. Penjahit itu ada 3 teman-teman. Nah, yang pertama ada penjahit biasa. Penjahit biasa ini biasanya ada di rumahan, penjahit keliling. Nah, penjahit biasa ini biasanya memberikan kesempatan bagi siapapun, masyarakat sekitar dan lain sebagainya untuk memproduksi baju sesuai dengan ukuran mereka. Jadi secara eksklusif ataupun secara personal harus menyesuaikan nih kira-kira permintaan dari klien ataupun permintaan dari customer atau teman-teman sendiri ketika datang ke mereka itu disesuaikan. Misalnya ukuran panjang lengan berapa, lebar dada itu berapa, panjang baju berapa dan lain sebagainya. Intinya disesuaikan dengan kebutuhan ataupun kemauan dari si klien itu sendiri. Tidak menutup kemungkinan bahwa penjahit biasa ini juga memberikan kesempatan bagi siapapun untuk menjahitkan baju dalam skala besar. Akan tetapi di sini biasanya kita harus tahu dulu apakah mereka memang sanggup untuk menyelesaikan produk yang ingin kita jahitkan ataukah tidak. Nah, yang kedua ada penjahit konveksi. Nah, mereka memberikan kesempatan bagi siapapun untuk menjahit produknya atau bahannya ini menjadi produk jadi berupa baju, pakaian, celana dan lain sebagainya. Ini mulai dari puluhan sampai dengan ribuan. Tentunya kalau misalnya semakin banyak produk yang ingin kita jahitkan, maka semakin murah harga yang juga ditawarkan kepada kita. Nah, yang terakhir adalah garment. Nah, kalau kita ngebahas garment, pas kita sudah terbayang ya bahwa garment itu memiliki banyak sekali pekerja yang turut memproduksi pakaian yang menjadi tugas mereka karena banyaknya customer yang ingin memproduksi baju dalam jumlah yang cukup besar, misalnya ribuan dan lain sebagainya. Nah, di sini biasanya garment memproduksi baju-baju ataupun pakaian yang memang request dari perusahaan, dari pabrik ataupun department store. Jadi mereka skupnya jauh lebih besar lagi daripada konveksi. Jadi tidak heran ya teman-teman kalau misalnya dari garment sendiri ini pasti banyak memproduksi setiap harinya. Dalam satu masa produksi itu ribuan, bahkan bisa sampai puluhan ribu kain yang diproduksi menjadi bahan jadi seperti itu. Yang perlu kita pertimbangkan sebelum kita memilih penjahit, yang pertama, kira-kira berapa produk pakaian yang ingin kita. Kalau misalnya kita memilih konveksi karena kita ingin memproduksi baju misalnya 20 sampai dengan ribuan seperti itu, maka di sini yang harus diperhatikan pertama, mencari tahu bagaimana profil dari konveksi yang kita tuju. Nah, sebelum itu teman-teman bisa research di berbagai media sosial termasuk di internet, di website ataupun juga di Instagram, karena biasanya mereka karena targetnya adalah masyarakat milenial dan sekarang eranya digital, otomatis mereka sudah merambah bagaimana memberikan informatif di media sosial. Nah, ini kesempatan besar untuk mengetahui bagaimana background mereka, apa yang kemudian mereka tawarkan dari segi pelayanan, kualitas dan juga sampel jahitannya. Yang kedua adalah setelah kita mengetahui bagaimana profil dari konveksi yang kita tuju melalui media sosial, artinya secara online, maka selanjutnya kita bisa mencari tahu kontak nomornya. Nah, di sini kontak nomor dari konveksi ini untuk menjalin relasi, menjalin komunikasi. Kira-kira apakah dari apa yang kemudian kita bayangkan atau kita dapatkan informasinya dari media sosial itu sesuai dengan kenyataannya. Nah, setelah mendapatkan informasi nih by WA karena sudah berkomunikasi langsung kepada pihak konveksi, maka selanjutnya adalah teman-teman mengkonfirmasi secara langsung dengan misalnya silaturahim ke pihak konveksi. Dari biasanya di sini ada pimpinannya. Nah, teman-teman di situ bisa menanyakan secara langsung pertama, yakni terkait dengan pan mereka berdiri dan sudah berapa lama, pengalamannya seperti apa. Ini penting sekali karena di situ teman-teman akan mengetahui bagaimana cara sebetulnya pelayanan mereka itu apakah ramah, apakah tidak. Kedua adalah tanyakan terkait dengan target penyelesaian. Sampai salah memilih penjahit yang tidak memiliki target penyelesaian produk. Di sini penting banget karena kalau misalnya tertarget, maka apa-apa yang sudah kita rencanakan, misalnya launching produk, kemudian photoshoot dan lain sebagainya itu bisa tepat waktu seperti itu. Jadi di sini teman-teman harus tahu dulu kira-kira target penyelesaian dari pihak konveksi ini berapa lama. Kemudian yang kedua adalah mitranya siapa saja. Apakah mereka menjalin relasi kepada pihak instansi pemerintahan, UMKM, atau misalnya rumah sakit
sakit dan lain sebagainya. Ini menjadi nilai plus supaya ke depan teman-teman ini sudah semakin percaya, oh ternyata konveksi ini cukup dikenal, dan otomatis banyak pula dari mereka yang menggunakan jasa dari pihak konveksi ini. Jadi sebagai pertimbangan aja. Yang keempat adalah teman-teman juga harus tahu kira-kira price listnya berapa, karena biasanya antara satu konveksi dengan pihak konveksi lainnya itu menawarkan harga yang berbeda, dan bahkan minimal untuk memproduksinya itu juga ditentukan seperti itu. Semakin bagus harga yang diberikan dan juga minimal jahitan yang boleh kita jahitkan, itu akan sangat bermanfaat bagi kita, karena bagi pemula kan pengennya ingin memulai produksi baju dan memiliki brand sendiri, tetapi modalnya yang nggak terlalu banyak seperti itu ya. Jadi kesempatan yang bagus untuk memilih pihak konveksi yang menawarkan harga yang murah untuk setiap produk baju atau pakaian atau celana dan lain sebagainya, tetapi kualitasnya bagus dan juga minimal untuk menjahitkan bahan itu nggak terlalu banyak, artinya masih puluhan itu bisa. Ini sangat membantu kedepannya supaya nggak terlalu banyak memproduksi baju, karena kalau misalkan awal kadang kan buat antara pebisnis pemula itu kan nggak selalu bagus ya, ada kalanya naik turun. Nah disinilah kesempatan untuk mengambil kesempatan tersebut. Nah yang kelima adalah terkait dengan pelayanan. Pasti dari silaturahim tadi itu teman-teman bisa menyimpulkan apakah kiranya pihak konveksi ini enak diajak komunikasi ataukah tidak, karena nggak semua pihak konveksi itu ramah ya teman-teman. Jadi di sini harus mempertimbangkan juga komunikasinya gampang ataukah susah seperti itu, karena hal ini akan menentukan hasil akhir dari produk yang teman-teman jahitkan apakah sesuai harapan ataukah tidak. Pentingnya menjaga komunikasi dan relasi ini supaya ketika ada apa-apa, misalnya kurang pas dari pemasangan label, kancing, atau pemberian aksesoris, sang rapi dan lain sebagainya, itu bisa dikomunikasikan, dan yang bersangkutan atau pihak konveksi ini bisa dengan begitu mudahnya dan dengan senang hati untuk memperbaiki ataupun bertanggung jawab terhadap produk yang sedang kita jahitkan. Nah yang keenam yang perlu kita pertimbangkan juga, kita juga harus mencari tahu kira-kira garansi yang diberikan dari pihak konveksi itu apa, atau jaminan yang bisa mereka berikan, atau misalnya perjanjian apakah ada ataukah tidak, karena hal ini untuk meminimalisir apabila terjadi prestasi di salah satu pihak. Nah yang keenam adalah terkait dengan tata cara pembayaran. Di sini juga harus dipastikan seperti apa pembayarannya ini, harus di awal atau DP dulu, atau di akhir ketika barang itu sudah jadi dan sudah kita cek atau melakukan quality control seperti itu. Nah itu juga harus diperhatikan supaya meminimalisir hal-hal yang tidak diinginkan seperti itu. Saran saya kalau misalnya ingin membayar, kalau bisa jangan membayar di awal, jadi bayarlah di akhir ketika produk memang betul-betul sudah kita cek lagi sesuai dengan harapan kita. Selanjutnya adalah pilihlah konveksi yang ada di daerah domisili kalian. Kenapa? Supaya hal ini memudahkan untuk misalnya cek secara langsung, misalnya cek lagi ketika prosesnya sampai di mana, dan juga melakukan komunikasi lebih lanjut ketika misalnya sampel itu jadi atau proses sampling itu selesai. Nah hal terakhir yang perlu kita ketahui adalah atau pertimbangkan terkait dengan penjemputan barang. Apakah barangnya itu akan diserahkan langsung, diantar langsung di rumah kita, atau barangnya itu harus kita ambil sendiri. Nah ini penting untuk ditanyakan supaya ke depan kita lebih dimudahkan. Nah hal terakhir sebagai sharing aja ya teman-teman, jadi kalau aku sarankan ketika misalnya produk sudah jadi dan kita sudah memilih jasa konveksi yang kita mau, maka jangan lupa untuk terus melakukan komunikasi dan juga melakukan quality control secara langsung. Kenapa? Karena terkadang walaupun misalnya kita mendapatkan konveksi yang ternama, yang mereka sudah punya pengalaman bagus, mitranya juga banyak, dan mereka bahkan bisa menyelesaikan produk dalam jumlah yang cukup besar, tapi tidak menutup kemungkinan mereka juga melakukan kesalahan, karena mereka juga manusia dan memiliki SDM yang berbeda-beda. Jangan sampai lalai untuk melakukan quality control walaupun misalnya hasil samplingnya itu bagus. Jadi setiap saat itu harus dicek lagi supaya jahitannya, kerapiannya, kemudian dari model bajunya yang sudah dibuat dalam kenyataannya itu sesuai dengan yang kita mau atau kita rencanakan. Nah jadi sekian dulu informasi ataupun sharingku ya teman-teman, semoga bermanfaat. Kalau misalnya ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa subscribe, like, dan juga komen. See you di next video selanjutnya. Bye!